Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Siti Muntomimah. Teman-teman, baiknya kita buka atau mengawali untuk pertemuan ini, kita lebih bersemangat lagi dengan memohon ridhonya Allah. Semoga apa yang akan kita bahas bersama mendapatkan ridhonya Allah. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang perkembangan motorik anak usia dini. Gerak motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Namun kali ini kita akan membahas satu item dulu tentang motorik halus. Insya Allah di minggu depan kita akan lanjutkan motorik kasarnya. Motorik halus yaitu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan bahwa kegiatan motorik halus kita bagi menjadi dua kategori atau dua kelompok. Yang pertama adalah tanpa alat, yang kedua dengan menggunakan alat. Yang pertama kegiatannya seperti meremas, jadi meremas dari koran bekas menjadi bentuk bola. Kemudian yang kedua merobek boleh dari kalender bekas, boleh dari koran, jadi merobek dari atas ke bawah, yang diharapkan anak itu bisa merobek garis lurus. Nah, yang ketiga menjumput. Menjumput itu mengambil sesuatu dengan menggunakan ujung jari. Nah, ini untuk latihan motorik halus. Yang keempat membentuk. Membentuk di sini bisa dengan membentuk dengan tanah liat, membentuk dengan plastisin, membentuk dengan play-doh, membentuk dengan tanah keramik. Nah, ini bisa membentuk kita sesuaikan tema. Jika temanya tanaman atau buah-buahan, maka membentuknya kita sesuaikan dengan tema dengan buah-buahan. Maka anak membuat jeruk, kemudian ya tergantung dari tema yang akan kita buat. Selanjutnya yang kelima adalah finger painting. Finger painting ini adalah bagaimana anak melukis dengan jari, menuangkan ide kreatifnya, kemudian membentuk dengan jemarinya. Jadi ini jemarinya yang akan bermain. Kemudian yang keenam adalah menempel. Menempel ini adalah dengan menggunakan kertas atau kolase, dan juga bisa menempel ini dengan biji-bijian. Nah, ketika yang lebih tinggi lagi adalah montase dari guntingan-guntingan bentuk-bentuk dari majalah bekas atau koran bekas, kemudian disatukan menjadi sebuah cerita, menjadi sesuatu yang integratif, kemudian menjadi sesuatu yang anak itu akhirnya bisa bercerita. Ada pohon, ada rumah, kemudian menjadi sesuatu yang lengkap dan bercerita. Nah, ini yang montase. Demikian untuk yang kegiatan motorik halus tanpa alat. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan tentang motorik halus, yaitu dengan menggunakan alat. Alat atau bahan yang digunakan, yang pertama ketika kita mengajarkan menggambar, maka ada beberapa alat, yaitu menggunakan pensil warna, kemudian krayon, arang, spidol, kemudian kapur. Nah, seperti itu. Nah, dengan media-media yang sudah kita buat itu, kita akan menyiapkan alat dan media itu untuk kegiatan menggambar. Yang kedua, melukis. Melukis ini bisa dengan melukis dengan cat warna, kemudian kuas, dan kita akan belajar untuk melukis bisa kita membuat sendiri, yaitu dengan cat kayu, kita dibubuhkan pewarna kue, kemudian bisa juga menggunakan cat warna ya. Nah, yang ketiga adalah menggunting. Menggunting di sini kita akan melatih atau menstimulasi anak atau motorik halus anak dengan menggunting garis lurus, menggunting gelombang, menggunting bentuk-bentuk geometri, sampai menggunting benda-benda yang sudah disiapkan guru sesuai dengan tema. Yang keempat, mencocok.
Nah, mencocok ini dibutuhkan alat cocok dan bantal cocok, kemudian yang benda, jadi gambar-gambar yang akan dicocok untuk anak. Ini kita sesuaikan dengan tema. Yang kelima adalah menjahit. Menjahit ini bisa menggunakan jarum atau tidak menggunakan jarum. Bisa juga dengan bantuan isolasi atau selotip yang memang itu untuk menggabungkan dari beberapa rangkaian dua bentuk atau dua bahan yang kita jadikan satu. Nah, kemudian yang keenam itu adalah membatik. Membatik pada anak usia dini ini bisa kita berikan alat untuk kelereng, kemudian kita buat tali dan kita buat diikat, kemudian bentuk ada nampan kecil dan itu kita gelindingkan. Ketika kita buka, maka kain itu dibuka menjadi batik. Ini adalah salah satu contoh membatik untuk anak-anak PAUD. Kemudian yang ketujuh itu adalah menuang. Menuang, kita akan mengajak mereka untuk latihan volume, latihan mengisi. Menuang itu fungsinya adalah menuang pada yang tepat. Jadi kita akan mencoba untuk anak-anak itu supaya tepat dalam mengisi, menuang pada sesuai tempatnya. Kalau menuang, misalnya di sentra bahan alam itu ya, kita akan menuang membutuhkan corong, kemudian dan botol minum juga bisa. Kemudian itu kita akan menuang dengan cangkir plastik atau menuang dengan literan, itu bisa. Jadi karena banyak sekali untuk menuang pada anak usia dini. Intinya bagaimana kita memberikan ketepatan. Jadi jangan sampai anak itu terbiasa dengan melubernya volume atau air di mana-mana, tapi adalah ketepatan. Kemudian yang ke-8 yaitu tentang mencetak. Mencetak di sini ada beberapa bahan. Ada bahan alami yaitu mencetak dengan stempel dari pelepah pisang. Kemudian mencetak dengan wortel, kemudian mencetak dengan kentang. Kita buat menjadi bentuk-bentuk yang bagus, yang lucu-lucu, sehingga akan menjadi bentuk sederhana yang bagus, yang unik. Itu untuk mencetak. Kemudian kalau kita ada yang selain alami, kita bisa pesan, yaitu stempel, memang yang untuk fungsinya untuk mencetak, sederhana. Yang ke-9 adalah meronce. Kegiatan meronce ini mengajak anak-anak menstimulasi motorik halusnya untuk meronce manik-manik, kemudian meronce dari bahan-bahan alami, meronce daun, bisa juga dari daun pisang, juga bisa kita buat, kita potong-potong, terus kita gabungkan menjadi, kalau tema tanaman ada bunga, ada daun, ada bunga, ada daun, kemudian mengenalkan menggunakan tali ya. Jadi meronce ini menggunakan tali sehingga anak-anak itu akan merangkai, yang tujuannya untuk merangkai. Dan meronce ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Dari tahapan meronce ini mereka akan belajar untuk membaca pola. Dari membaca pola inilah maka mereka mulai belajar tentang misalnya suku kata. Itu berawal dari pola. Dari pola segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, itu mereka belajar pola dulu sebelum mereka mengenal membaca huruf. Nah, inilah penting sekali bahwa kegiatan meronce itu menstimulasi kegiatan membaca pada anak usia dini. Terima kasih. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.